pemuda tewas di kawasan air terjun Pung Bunga. Emak-emak siram tetangga dengan air keras. Seorang kakek lecehkan bocah di Kabupaten Maros. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Anda pemirsa hari ini? Nah, semoga Anda ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya beraktivitas. Hari ini Kamis penanggalan 5 Desember, kami akan menghadirkan sejumlah informasi selama 30 menit ke depan, mengajak Anda untuk menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya, Daeng Nacong, di program acara Rahasia. Kita awali pemirsa, seorang pemuda tewas terjatuh dari tebing setinggi 7 meter di kawasan air terjun Pung Bunga di Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis. Dari rekaman video amatir, petugas kepolisian sektor Tompok Bulu dibantu warga berupaya menyeberangi sungai berarus deras dengan menandu jasad seorang pemuda bernama Ipung Ardiansyah, pria berusia 24 tahun di sebuah lokasi air terjun Pung Bunga, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Korban yang merupakan karyawan di salah satu hotel di Makassar ini tewas setelah jatuh tergelincir dari tebing air terjun setinggi 7 meter lalu mendarat tepat di atas batu. Petugas kemudian membawa jenazah korban ke puskesmas terdekat usai menandu sejauh 1 km melintasi jalan terjal. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas puskesmas Tompok Bulu bersama tim Inafis Polres Maros, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan luka lecet di sejumlah tubuhnya. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika korban bersama dua rekannya berwisata di kawasan air terjun Pung Bunga. Korban bersama rekannya langsung turun ke air terjun untuk foto bersama. Setelah itu, korban kemudian naik dan memanjat ke atas tebing air terjun dengan kondisi cuaca hujan, sehingga korban diduga terpeleset lalu terjatuh dari ketinggian 7 meter dan korban mendarat persis di bebatuan sehingga korban mengalami pendarahan pada bagian kepala yang mengakibatkan meninggal dunia. Pada saat mungkin nanjak di atas gunung itu. Manjat di air terjun ya, Dan? Air terjun. Terus terjatuh ya, Dan? Terjatuh. Tersempat ya, makanya waktunya minta tolong itu. Dia sama temannya, akhirnya teman mendekat sudah nggak bisa lagi karena sudah banyak kedua dari sekolahnya. Artinya dia sempat tenggelam atau gimana pada saat itu, Dan? Tidak tenggelam. Langsung ditolong sama temannya ya, Dan? Cuma kan batu. Batu ya, Dan? Diketahui kawasan air terjun Pung Bunga ini merupakan lokasi yang dilarang untuk dikunjungi oleh wisatawan maupun warga sekitar untuk berenang maupun mandi karena permandian ini telah memakan korban sebanyak 9 orang yang ditemukan tewas tenggelam. Bahkan pemerintah setempat telah memasang spanduk larangan untuk tidak berenang, namun diduga korban bersama dua rekannya mengabaikan himbauan tersebut hingga berujung maut. Setelah dibersihkan, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah akhirnya menahan Aibda R yang menembak 3 siswa SMK 4 Semarang di Jalan Simongan, Semarang. Nah, di mana dari hasil penyelidikan sementara penembakan dilakukan ini sebanyak 2 kali, menewaskan 1 siswa, 2 siswa luka di dada dan juga di tangan. Masuk. Dalam rilis Polrestabes Semarang bersama Ditreskrim dan Propam Polda Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka tawuran di Jalan Simongan, Semarang. Sementara Bribda R, pelaku penembakan, ditahan selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyatakan ada bukti tawuran sebelum penembakan. Namun anggota polisi narkoba tersebut berlebihan menembak dengan senjata organik. Kapolrestabes Semarang menambahkan penembakan terjadi 2 kali. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama.
itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, setelah 2 hari dikabarkan hilang, seorang nelayan ini ditemukan tewas tenggelam di muara sungai. Diduga korban tewas setelah terpleset dan terjatuh dari perahunya saat sedang menjaring ikan. Inilah video amatir tim SAR gabungan saat tengah melakukan proses evakuasi jasad seorang nelayan bernama Basri, umur 50 tahun, yang dikabarkan hilang selama 2 hari, akhirnya ditemukan tewas di muara sungai Desa Pak Bentengan, Kecamatan Barusu, Kabupaten Maros. Jasad korban kemudian diangkut menggunakan perahu karet, lalu dibawa ke rumah duka menggunakan mobil ambulans. Sebelumnya, proses pencarian terhadap korban dilakukan oleh tim SAR gabungan menyisir Sungai Muara yang berlumpur di lokasi korban pertama kali dinyatakan hilang. Setelah pencarian dilakukan selama 2 hari, korban akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar 1 km dari lokasi perahu korban ditemukan. Saat ditemukan oleh tim SAR gabungan, korban tersangkut di pohon bakau dalam kondisi sudah meninggal dunia. Diduga korban terpeleset dan terjatuh dari perahunya saat menjaring ikan di muara sungai seorang diri. Sampai jam 11 malam belum mendapatkan hasil, sehingga dari pihak Basarnas menginstruksikan untuk penghentian pencarian sementara dan akan dilanjutkan pada esok harinya. Dan pada esok harinya dilanjutkan pencarian dan berhasil ditemukan dan dievakuasi korban. Pada saat ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia. Kini jasad korban sudah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan di pemakaman umum di Kecamatan Barusu, Kabupaten Maros. Sementara BPBD Maros menghimbau kepada nelayan untuk selalu berhati-hati saat melaut mengingat kondisi cuaca di Kabupaten Maros dan Makassar masih dilanda hujan deras. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang meninggal dunia setelah mobil bus asal Toraja, Sulawesi Selatan, tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara, terjatuh ke dalam jurang di Kelurahan Lembang, Kota Palopo, di mana sang sopir diduga tak mampu mengendalikan laju kendaraan di jalur yang licin. Sebanyak 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bus medium di Kelurahan Lembang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mobil bus asal Toraja tujuan Kendari terjun bebas ke dalam jurang sedalam 15 meter pada Selasa 3 Desember 2024. Sejumlah pengendara yang melihat kejadian tersebut langsung bergegas menolong dan mengevakuasi para korban. Proses evakuasi berjalan dramatis karena warga harus mengevakuasi korban dengan melewati tebing terjal dan licin. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut, namun diduga kecelakaan terjadi akibat sang sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraan di jalur yang licin hingga kehilangan kendali. Kencangnya laju kendaraan membuat mobil tersebut menghantam pohon. Kerasnya benturan mengakibatkan kulit pohon ikut terkelupas. Sementara ini dari Satuan Lalu Lintas khususnya Kasat Lantas langsung mendatangi TKP untuk mengolah TKP bersama tim. Sementara ini masih berada di lokasi TKP untuk mengamankan barang bukti, kemudian dimungkinkan masih ada korban yang masih bisa diselamatkan. Selain menimbulkan 3 korban jiwa, kecelakaan tersebut juga membuat 6 korban lainnya kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi lain akan kami hadirkan, diantaranya emak-emak siram tetangga dengan air keras. Informasinya sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Rahasia Informasi Kriminal dan Peristiwa. Kita ke informasi lain. Pemirsa, emak-emak luka bakar akibat disiram air keras oleh tetangganya. Pelaku wanita dendam hanya karena tersinggung setelah terlibat pertengkaran. Rohmawati menahan sakit dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Tak hanya wajah, tangan dan paha wanita 40 tahun ini juga luka bakar. Luka bakar dialami korban setelah disiram air keras oleh Rahwani, tetangga rumahnya. Sebelumnya pelaku mendatangi korban sedang mencuci piring di warung rumahnya di perumahan Top Opi, Palembang. Pelaku langsung menyiram air keras ke arah korban. Air keras juga mengenai suami korban. Tersangka dan korban pernah terlibat pertengkaran, namun korban tak menduga pelaku tersinggung masih menyimpan dendam. Apa maksudnya? Dia nih mudah tersinggung mah itu. Nah, aku ini kan di warung kan, ibu-ibu datang ke sini kan, yo, tidak dong nyeritakan dia kan. Nah, mungkin di situ udah tahu kan. Kasus penyiraman air keras dilaporkan korban ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Kita melangkah ke informasi lain. Polisi berhasil membongkar praktek perdagangan bayi dengan modus mengadopsi anak hasil hubungan gelap. Komplotan ini sudah beraksi lebih dari setahun dan berhasil menjual belasan bayi. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini diringkus jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo saat akan melakukan transaksi jual beli bayi di wilayah Kedunggong, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan menyamar sebagai pengadopsi, akhirnya polisi berhasil mengamankan 4 tersangka. Modus para pelaku dengan mencari bayi hasil hubungan gelap lalu pura-pura akan diadopsi. 2 pelaku bertindak seolah menjadi pasangan suami istri, lalu 1 orang berperan sebagai mertua. Setelah berhasil mengadopsi bayi, bayi kemudian dijual melalui media sosial seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Bayinya berasal dari berbagai kota di Indonesia. Mirisnya dalam setahun terakhir, para pelaku berhasil menjual belasan bayi. Modusnya dia mencari sasaran orang ibu muda yang hamil yang tidak menginginkan bayinya dari hasil hubungan gelap, sehingga dia berpura-pura sepasang suami istri dan kemudian 1 tersangka berpura-pura menjadi mertua yang menginginkan seorang bayi. Nah, itu modus untuk pura-pura. Para pelaku TPPO akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo Papua Merdeka di Kota Makassar berlangsung ricuh. Puluhan massa asrama mahasiswa Papua bentrok dengan polisi. Sejumlah polisi terluka terkena lemparan batu. Sejumlah video amatir warga merekam detik-detik terjadinya bentrok di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar. Aparat kepolisian berusaha menahan massa aksi mahasiswa dengan barikade tameng. Hingga akhirnya puluhan mahasiswa yang ada di asrama Papua Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar terlibat bentrok dengan ratusan polisi pada Senin 2 Desember 2024 siang. Masa aksi demo Papua Merdeka ini diduga ingin mengibarkan bendera bintang Kejora, tapi dihalau oleh petugas TNI dan polisi yang sudah bersiaga di lokasi. Tampak mahasiswa melempari aparat kepolisian dengan batu dan sejumlah aparat kepolisian pun terluka. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kakek lecehkan bocah di Kabupaten Maros. Informasinya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di
rahasia informasi kriminal dan peristiwa, kita ke informasi yang lain. Pemirsa, melecehkan bocah, seorang kakek ditangkap polisi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mirisnya pelaku diduga melakukan aksi bejatnya lebih dari 1 kali dengan modus mengiming-imingi korban dengan membelikan jepitan rambut. Pria lansia berinisial HG ini hanya bisa pasrah saat digiring oleh petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Maros. Kakek 68 tahun warga asal Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ditangkap setelah melakukan tindakan pencabulan terhadap bocah perempuan berinisial US umur 8 tahun yang merupakan tetangga pelaku. Dalam menjalankan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi akan membelikan jepitan rambut untuk korban. Namun di saat korban datang ke rumah pelaku untuk menagih janji, pelaku langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar rumahnya kemudian mencabuli korban. Aksi bejatnya ini terbongkar saat sang ayah bersama tante korban mencari korban yang diketahui berada di rumah pelaku. Namun saat membuka pintu rumah, pelaku dan korban ditemukan tanpa busana. Keluarga korban pun melapor ke polisi. Selain itu, dari hasil visum petugas juga menemukan adanya tanda persetubuhan yang dialami oleh korban. Polisi juga masih menyelidiki motif aksi bejat pelaku yang diketahui sudah ditinggal pergi cerai oleh sang istri. Harusnya tuh dia menjanjikan jepit rambut untuk dijanji nanti kalau saya ke pasar saya belikan jepit rambut. Sehingga korban datang ke sana atau gimana? Korban datang ke sana untuk menagih janji sama pelaku ini. Untuk dari pengakuannya Bu, seberapa kali Bu dilakukan ini? Dari pengakuan korban? Pengakuan korban 2 kali. Ibu, dari hasil visum sendiri gimana sih? Hasil visum terbukti kalau ada persetubuhan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit PPA Polres Maros dan terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena tuntutan ekonomi, seorang wanita di Kabupaten Maros ditangkap polisi lantaran terbukti menjadi mucikari dalam kasus prostitusi online. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan untuk jasa layanan seks ke pria hidung belang adalah saudara iparnya sendiri melalui aplikasi dengan tarif ratusan ribu rupiah. Eka Pratiwi, seorang wanita berusia 27 tahun ini hanya bisa pasrah saat digiring oleh petugas usai ditangkap di sebuah kamar hotel Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, lantaran terbukti menjadi mucikari dalam bisnis prostitusi online terhadap wanita berusia 26 tahun berinisial HH. Setiap jasa layanan seks yang ditawarkan oleh pelaku mematok harga dari 300 hingga Rp500.000 dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000 untuk sekali transaksi melalui aplikasi hijau. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan oleh pelaku untuk melayani lelaki hidung belang ini adalah saudara iparnya sendiri. Diketahui bisnis prostitusi online ini sudah dijalankan selama 2 tahun dan diduga karena tuntutan ekonomi usai berstatus janda ditinggal pergi suami. Selain itu, di hotel yang sama, Satreskrim Polres Maros juga meringkus mucikari lain yang merupakan seorang mahasiswa bernama Muhammad Al-Khaidir yang mempekerjakan wanita pelajar berusia 17 tahun melalui aplikasi hijau dengan tarif Rp400.000 sekali kencan ke pria hidung belang dan mendapatkan upah Rp100.000. Tentunya yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kemudian atas kesepakatan juga dari pihak saudara iparnya, maka terjadilah kegiatan tersebut. Sudah berapa lama mereka lah? Untuk pelaku yang kedua ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun sebagai mucikari. Ancaman hukumannya dan
Untuk ancaman hukuman memperkerjakan pasal TPPO yang untuk pasal TPPO yang mengatur ialah pasal 2 Undang-Undang TPPO. Dengan ancaman berapa itu? Dengan ancaman minimal 3 tahun. Dari hasil penangkapan kedua mucikari ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 telepon genggam yang berisi komunikasi transaksi dan nota pembayaran tempat penginapan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mucikari dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita melangkah ke informasi lain. Polisi berhasil membongkar praktek perdagangan bayi dengan modus mengadopsi anak hasil hubungan gelap. Komplotan ini sudah beraksi lebih dari setahun dan berhasil menjual belasan bayi. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini diringkus jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo saat akan melakukan transaksi jual beli bayi di wilayah Kedunggong, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan menyamar sebagai pengadopsi, akhirnya polisi berhasil mengamankan 4 tersangka. Modus para pelaku dengan mencari bayi hasil hubungan gelap lalu pura-pura akan diadopsi. 2 pelaku bertindak seolah menjadi pasangan suami istri, lalu 1 orang berperan sebagai mertua. Setelah berhasil mengadopsi bayi, bayi kemudian dijual melalui media sosial seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Bayinya berasal dari berbagai kota di Indonesia. Mirisnya dalam setahun terakhir, para pelaku berhasil menjual belasan bayi. Modusnya dia mencari sasaran orang ibu muda yang hamil yang tidak menginginkan bayinya dari hasil hubungan gelap, sehingga dia berpura-pura sepasang suami istri dan kemudian satu tersangka berpura-pura menjadi mertua yang menginginkan seorang bayi. Nah, itu modus untuk pura-pura. Para pelaku TPPO akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia Informasi Kriminal dan Peristiwa. Tetap jaga kondisi keamanan di sekitar Anda, keluarga Anda, dan juga lingkungan Anda. Saya Deng Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam kita pada salama.